berani kalau desa itu menetapkan orang-orang itu. Enggak, beberapa desa yang tidak memenuhi 40% itu. Saya coba komparasikan. Satu, bahwa desa ini banyak mendapatkan bantuan PKH BPNT, sudah terkategori banyak. Iya banyak. Yang kedua adalah saya coba cek di data Dinsos, betul. mereka yang antrian masuk database tapi belum dapat bantuan PKH BPNT itu banyak. Iya. Dan itu tidak dapat BLT. Artinya bahwa ada niatan dari Pemdes itu memang tidak pengen mengalokasikan 40%. Itu yang ada. Masalahnya gini ya. Itu kalau seandainya bukan malah pingin nih, tidak dialokasikan juga yang 40%. Ini dari sudut wakil. Artinya di sisi pakan ini. Makanya konsekuensinya dipangkas tentuan. Makanya perbedaan pemahaman. Ini yang saya khawatir di situ. Jadi, wah ini bisa dialokasikan di bawah 40% karena ada ini nanti bisa dipakai infrastruktur. Enggak. Nah, setelah kita tekan lagi, muncul lagi Pak katanya kan, ada lagi sekitar 35 lagi. Kami rapat lagi, nah kenal situ. Nah, artinya secara langsung yang sudah ditetapkan ini tidak tersalurkan. Karena aku sudah di-cover dengan bantuan yang ini tadi. Nah, inilah menyebabkan realisasinya ada di bawah 40%. Nah, sehingga konsekuensinya tahun depan itu dari kementerian, itu kan laporannya secara ini kan dari sistem laporan keuangan itu, Komdes itu masuk langsung ke kementerian, mau nanti kalau hitung sana, tahun depan mereka pasti kurang. Itu di sana. Tapi sisi lain sebenarnya banyak yang berhak, tetapi kenapa bisa cenderung tidak mencakup itu tadi, tidak berani gitu. Kenapa? Macam di daerah-daerah terang lah kan, penghasilan mereka ya oke lah, permukimannya mungkin secara lingkungan tidak layak, sanitasi segala macam. Tapi kenyataannya semuanya pun sawit, semua penghasilannya tinggi, rumahnya tempat lain. Kalau dipaksakan itu macam mana dengan yang lain yang seharusnya tidak dapat juga sama kan? Kalau dikapur semua dengan kondisi itu, mungkin dananya tidak cukup. Tapi kalau dipaksakan untuk mencapai 40% dengan indikator yang sebenarnya tidak dimasukkan, jadi selalu warga lah. problem bantuan itu sejak lahir bantuan itu sampai sekarang itu persoalan like and dislike, persoalan suka dan tidak suka itu terus. Artinya kenapa tidak muncul kemudian dari PMD sendiri kemudian menginstruksikan untuk bahwa udah itu kabulkan aja, yang penting pemenuhan 40%. Kita tidak berani lari kan nanti begitu dibuat tidak tepat sasaran atau tumpang tindih, itu lebih fatal lagi konsekuensinya ke desa itu kan. Artinya PKH BPNT, PKH gitu. Itu kalau di indikator dengan 17 indikator itu nggak tepat. Betul. Bantuan BLSM yang dulu jatuh apa dengan 16 indikator atau 17 itu. Sekarang gini, indikator itu dibikin di Jawa. Iya betul. Kan begitu. Rumah yang tidak dinding, rumah yang papan, dapat. Nah, sekarang di sini rumahnya harus papan semuanya karena di atas bantaran sungai. Betul. Di dalamnya ada motor part. Itu kas, pakai AC. Terjadi seperti itu, kesulitan desa untuk, karena indikator yang dapat itu kan banyak itu. Nah kemudian ada beberapa jenis bantuan, ada PKH, ada yang lain itu kan. Nah itu kan tidak boleh tumpang tindih. Nah kendala desa itu di situ, apalagi indikator pertama itu sasaran masyarakat miskin ekstrim. Ekstrim itu kan di bawah per kapita hasil hari. Kalau kita ini mungkin di bawah 11.000 mungkin per hari untuk makan keluarga belanjanya kan, mungkin segitu lah. Nah artinya kendala itulah yang dihadapi desa supaya apa? Karena kalau dimasukkannya di luar indikator yang ada, sumber sosial ikut orang nah mau tidak mau dia ambil risiko mungkin real yang dihitung mereka, sehingga konsekuensi itu tadi itu bantuan itu ke depan dikurangi dari kementerian, itu otomatis itu. Jadi pada saat
masih ada waktu untuk merevisi itu. Nah sekarang kondisinya ini banyak yang belum masuk, otomatis mereka belum kirim, sementara sibuk ngurus itu ya. Mereka rapat mungkin bulan Januari ke Februari. Begitu selesai di Musdes ditetapkannya ini sudah turun. Tapi kalau di awal-awal dia apa? Ini sudah bisa memprediksi ini kan, artinya masih ada waktu. Untuk ini bisa solusi susulan enggak? Kan ini baru pencairan tahap pertama nih. BLT. Ya BLT, artinya kemudian dia mengkait dia ini yang sebetulnya ada, cuman karena persoalan tertentu dan sebagainya tidak bisa dia dapat. Kalau yang disusulkan bisa nggak? Artinya pihak Pemdes yang belum memenuhi 40%. Tadi kan saya sampaikan sesuai mereka bahwa tentunya kan 40%. Kemudian ada beberapa desa yang ditemukan kawan ini ada yang mengalokasikan di bawah itu. Di bawahnya kan beberapa desa yang kita konfirmasi bahwa mereka sesuai dengan indikator yang berhak menerima itu, mereka ada yang kesulitan. Kenapa? Karena bantuan-bantuan lain ada di situ, PKH dan lain-lain. Gitu kan. Nah, kemudian kalau terjadi kekurangan di 40%, otomatis tempat dikurangi, gitu kan? Sanksi. Nah, sanksinya seperti itu. Nah, kemudian saya mau menanyakan ya, jadi pada saat tahap awal itu kurang 40%, di tahap berikutnya bisa ditambah tak kekurangannya. Apabila mungkin memang ditemukan ada tambahan-tambahan jumlah warga itu yang mungkin bisa masuk di situ memenuhi syarat. Nggak bisa Pak. Nah, Karena jelaskan. yang KPM yang sudah di input di aplikasi Omsman itu nggak bisa menambah atau mengurangi, tapi bisa mengganti nama tanpa mengurangi jumlah. Gitu. Jadi misalkan dari awal yang sudah di input 100, ternyata ada yang pindah atau meninggal, itu cuma bisa diganti namanya, tapi nggak bisa mengurangi jumlah kami. Artinya diganti Tetap kan 100. dengan data cadangan itu tadi. Kalau itu kan, nah, maksud saya itu begini, artinya kan ada yang tidak, artinya kalau diganti otomatis kan ada warga yang memenuhi syarat ini, tapi tidak masuk pada tahap awal, artinya disiapkan cadang untuk ganti. Nah kalau pengganti otomatis kan sudah terpenuhi 40% biasanya kan. Nah, kan udah tercover, ini jadi cadangan, katakan tidak dapat tapi diganti. Nah pada saat ini kurang, ya isu juga ya, maksudnya dia cuma mengalokasikan bisa 35% dengan kondisi itulah warganya yang lain. Ya, kalau dari awal yang di input sudah segitu nggak bisa diganti. Itu dari aplikasinya seperti itu, nggak bisa diganti lagi karena dari awal di input ya misalkan 100 KPM-nya itu cuman bisa ganti namanya aja, cuman nggak bisa mengurangi jumlah atau menambah jumlah. 100 ya 100 terus gitu. Sampai ada perkalian sampai dan akhir. ada jumlah bertambah itu memang nggak bisa. Enggak, cuman bisa ganti nama aja Pak, tanpa merubah jumlah. jumlahnya. Berarti dari tahap 1, berarti misal 300, 2 harus 300, yang terakhir harus 300 ini ya. Close aplikasi itu sebelum pencairan tahap pertama atau ada batasan waktu? Ada batasan input KPM ini sudah dibatasi sama orang pusat paling lambat Mei. Jadi sebelum Mei itu harus sudah, karena kita harus sudah melakukan penyaluran untuk desa lain kan. Jadi kami ini paling lambat alhamdulillah sudah semua Pak. Untuk KPM BLT udah terinput semua. Artinya sampai dengan Mei masih bisa tambah? Enggak, kalau sudah terinput nggak bisa lagi Pak. Oh, artinya kalau sudah di istilahnya di add gitu ya, aplikasi tetap nggak bisa. sudah Karena apa? Itu kan aplikasi itu kan online. Jadi orang pusat kalau sudah ini sudah langsung hitung dana desanya, kan dikurangin, ya nggak pas. Nah, karena mereka sudah merekap dana desanya Pak. Kalau sudah menginput KPM BLT, mereka juga sudah terhitung, otomatis terhitung DD regulernya. Iya. Berarti kan tidak bisa dialihkan juga kan? Nggak bisa. Dialihkan ke desa lain masih di lingkup kabupaten kita. Tapi dari sana ya langsung. Iya. Jadi kita cuma mereka yang bisa desa kena sanksi nama, terus nanti pakai pengantar bupati, nah kita usulkan ke Kemenlu. Gitu. Nanti Kemenlu yang biasanya dapat ada tuh? Ya. Biasanya dikasih tak?
Dibalikan Iya, nanti nggak? dipindahin Pernah- Pak. Pernah dipindahin ya? Jadi total pagu di desa kabupaten berapa, ada beberapa desa kena sanksi, uang tuh nggak ini baliknya ke sini lagi sih, cuman dipindahin ke desa lain gitu. Yang jumlah itunya lebih banyak. Iya. Kan jadi desa-desa yang tidak memenuhi 40% kan jadi rubuh. Ya iya, itulah sanksinya. Kenapa kemarin sebelum apa istilahnya di close lah aplikasi itu, ditutup, di-upload lah istilahnya begitu. Kenapa tidak ada apa pendampingan untuk bisa memenuhi Sudah 40%? Pak, cuman karena mereka daripada tungguran nanti temuan balikin uang, ya mereka mending dikurangin. Mereka sudah tahu semua. Kades desa ini sudah tahu semua konsekuensinya. Kalau nggak sampai 40 itu dikurangin. Ya nggak apa-apa lah Bu, dikurangin, daripada kami nanti temuan balikin duit payah, nggak mungkin kan Iya, kami tarik ke mungkin tarik dari warga. KPM-nya Ah. gitu kan. Daripada temuan ya udah nggak apa-apa, orang nggak bisa dipaksa lagi, ketemunya segitu KPM-nya kayak gitu. 17-an desa. 17 desa tidak memenuhi. Iya. Yang di bawah.